Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas tentang Tensei Star Slime Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Seperti yang udah gue janjiin, kali ini gue bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini, gue bakal merangkum light novel Tensura volume 5. Video ini adalah part pertama dari pembahasan volume 5. Video ini jatuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai ke pembahasan volume 5, gua mau bahas prolog volume 4 terlebih dahulu. Alasannya, karena kejadian lanjutan animenya dimulai dari prolog volume 4. Setelah Rimuru berpisah dengan murid-muridnya, ketika di perjalanan, Rimuru ngerasain suatu bahaya. Dan gak lama, Soe datang ke hadapan Rimuru dipenuhi dengan luka. Untungnya, itu adalah tubuh bayangan dari Soe. Soe melaporkan kalau ada musuh yang sangat berbahaya. Gritsage bilang kalau Rimuru saat ini ada di dalam penghalang yang membuat Rimuru gak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Makanya sekarang Rimuru gak bisa memanggil Rangga. Banyak skill Rimuru yang gak bisa dipakai. Untuk pertama kalinya Rimuru jadi cemas. Gak lama muncul seorang wanita. Wanita itu bilang kalau dia berniat untuk menghancurkan negara para monster. Dan wanita itu akan membunuh Rimuru selaku pemimpin dari para monster. Rimuru terus berpikir dan dia curiga bahwa dalang dari semuanya adalah negara Farmes. Kemungkinan negara Farmes akan bekerja sama dengan gereja barat dalam menghancurkan Tempest. Wanita itu memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Sakaguchi Hinata. Hinata memegang senjata pedang rapier. Rimuru dan Hinata saling adu pedang. Sambil adu pedang, Rimuru ceritain kalau dia adalah orang Jepang. Dan Rimuru juga cerita kalau dia adalah teman dari Shizu. Sayangnya Hinata nggak percaya dengan Rimuru. Rimuru ngeliat kalau ada pelangi di ujung pedang Hinata. Dan akhirnya Rimuru kena 3 tebasan dari Hinata. Rimuru nggak bisa menghindar. Dan gerakan Rimuru jadi sangat lambat. Itu semua terjadi karena saat ini Rimuru ada di dalam penghalang suci anti monster. Ketika terkena tebasan Hinata, Rimuru sangat kesakitan. Hinata terus menyerang dan Rimuru lagi-lagi kena tebasan Hinata. Hinata memperingatkan Rimuru bahwa skill dari tebasannya bukan skill biasa. Gritsage ngasih tahu kalau tebasan Hinata menyerang jiwa Rimuru. Kalau Rimuru kena 3 tebasan lagi, maka Rimuru akan langsung mati. Rimuru berpikir cara terbaik untuk mengatasi Hinata. Hinata sangat ingin membunuh Rimuru. Alasannya karena Rimuru telah membunuh Shizu. Walaupun Rimuru udah berusaha jelasin, tapi Hinata nggak mau dengerin Rimuru. Sambil terus bertarung melawan Hinata, Rimuru berpikir kalau Tempest lagi dalam bahaya. Kalau penghalang anti monster ada di Tempest, maka rakyatnya bisa terancam. Rimuru kena lagi tebasan Hinata. Sekarang hanya 1 tebasan lagi, maka Rimuru akan langsung mati. Hinata jelasin kalau pedang yang dia pegang punya kemampuan yang disebut Death and Rainbow. Hinata hanya butuh 7 kali tebasan untuk membunuh lawannya. Rimuru pun mensummon Ifrit. Ifrit menyerang Hinata. Ifrit hanya dijadikan umpan oleh Rimuru. Rimuru punya rencana lain. Ifrit pun dikalahkan oleh Hinata. Rimuru langsung mengembalikan Ifrit ke dalam tubuhnya. Alasannya karena Rimuru tahu kalau Hinata bakal merebut Ifrit. Rimuru pun terkena tebasan terakhir dari Hinata. Tiba-tiba pandangan Rimuru menjadi sangat gelap. Oke, kita mulai ke pembahasan volume 5.
Milim tiba-tiba datang ke negara Carrion dan menyatakan perang kepada Carrion. Milim bilang kalau dia bakal menantang semua Demon Lord. Milim juga bilang kalau dia bakal menghancurkan Carrion dalam waktu 1 minggu. Carrion disuruh untuk nyiapin diri dalam waktu 1 minggu. Setelah itu, Milim bakal menyerang. Setelah pernyataan perang dari Milim, Carrion pun ngumpulin para bawahannya. Carrion heran karena tiba-tiba Milim mengkhianati perjanjian dengan para Demon Lord. Bahkan Milim menantang semua Demon Lord. Si Pia bilang kalau sebaiknya mereka nggak usah takut dengan Milim dan sebaiknya mereka berperang melawan Milim. Tapi Pobio yang udah tahu betapa dahsyatnya kekuatan Milim, dia menentang saran dari si Pia. Bahkan Pobio bilang kalau Milim jauh lebih kuat daripada Carrion. Carrion hanya tertawa. Carrion bakal buktiin kalau dia lebih kuat dari Milim. Carrion sangat ingin melawan Milim karena sejak kecil dia udah diceritain dongeng bahwa mereka nggak boleh menantang Putri Naga. Dari kecil Carrion udah nganggap kalau dongeng itu adalah hal yang konyol. Carrion yakin kalau dia bisa ngalahin Milim. Carrion pun membuat keputusan kalau Milim datang sendiri, maka Carrion sendiri yang akan berhadapan dengan Milim. Carrion nyuruh para bawahan dan rakyatnya untuk mengungsi ke Tempest. Walaupun Carrion nyuruh bawahannya pergi ke Tempest, tapi masih ada beberapa bawahan yang ikut dengan Carrion. Mereka adalah si Pia, Pobio, dan 20 orang lainnya. Mereka semua berjanji akan segera mundur ketika melihat Milim datang sendirian. Seminggu kemudian, Milim pun datang sendirian dan dia bertarung melawan Carrion. Carrion langsung menyerang Milim dengan banyak pukulan. Pukulan itu dipenuhi dengan energi. Tapi Milim hanya diam. Milim gak terluka karena dia punya barrier yang sangat kuat. Semua serangan Carrion gak ada yang berguna di hadapan Milim. Carrion pun mulai serius. Dia berubah jadi binatang buas. Kepalanya mirip kepala singa, tubuhnya sekuat tubuh gajah, tangannya sekuat tangan beruang, dan punggungnya seperti sayap elang yang sangat besar. Intinya, Carrion berubah jadi bentuk terkuatnya. Carrion pun ngeluarin kekuatan Beast Roar miliknya. Carrion maksimalin kekuatannya. Carrion seperti menembakkan meriam cahaya ke arah Milim. Tapi tiba-tiba Carrion ngerasain suatu bahaya. Carrion terkena tebasan dari Milim. Untungnya Carrion tepat waktu dalam menghindar, sehingga lukanya nggak parah. Milim sekarang ada di udara. Milim pakai pakaian perangnya. Carrion jelas sangat kaget, karena walaupun Milim udah kena serangan terkuatnya, tapi Milim gak terluka sama sekali. Milim pun ngeluarin kekuatan Dragonova dan banyak cahaya berjatuhan dari langit. Negara Carrion telah dihancurkan. Untungnya Carrion berhasil menghindar dari serangan Milim. Tapi sayangnya di belakang Carrion udah ada Frey. Pandangan Carrion tiba-tiba berubah jadi sangat gelap. Clayman dapat laporan dari Mulan tentang keadaan negara Tempest dan Majin bernama Rimuru. Oh ya, Majin tuh istilah untuk monster yang telah bermutasi. Jadi sama kayak hewan yang bermutasi jadi hewan sihir. Nah, karena Rimuru slime yang kuat, maka Rimuru dianggap sebagai Majin. Rimuru adalah monster slime yang telah bermutasi. Walaupun gitu, Clayman masih tetap menganggap kalau slime hanyalah monster lemah. Walaupun bermutasi, slime tetaplah slime. Intinya, Clayman sangat bingung kenapa para monster mengakui slime lemah sebagai bos mereka. Bahkan, Milim sampai berteman dengan slime lemah. Mulan juga ngasih rekaman pertarungan Tempest dan Milim dalam melawan Charybdis. Oh ya, jadi Mulan dikasih tugas sama Clayman untuk mengintai Tempest. Tapi pas Mulan mau mengintai, ternyata di Tempest ada Milim.
Supaya Milim gak curiga, Mulan pun cuma menyelidiki Tempest dari jarak jauh. Setelah Milim pergi dari Tempest, Mulan pun lanjutin pengintaiannya. Supaya pengintaiannya sempurna, Mulan mutusin untuk gabung dengan party Yomu. Mulan pergi ke negara Farmes dan dia mendaftarkan diri sebagai petualang. Mulan terus naikin reputasinya sampai akhirnya dia bergabung dengan party Yomu. Di dalam party Yomu, Mulan ngelakuin banyak pekerjaan. Sampai akhirnya Mulan sempat berpikir bahwa keputusannya bergabung dengan party Yomu adalah kesalahan terbesar. Party Yomu pun pergi lagi ke Tempest. Saat ini di Tempest ada seorang majin bernama Grusius. Grusius disuruh sama Carrion untuk tinggal di Tempest. Grusius sekarang jadi tamu di tempat pelatihan yang ada di Tempest. Dia melihat latihan Gopta dan Hakuro. Grusius juga disuruh sama Pobio untuk mengamati Tempest dan rakyatnya. Walaupun Rimuru lagi keliling ke berbagai negara, tapi Rimuru ngizinin Grusius untuk tetap tinggal di Tempest. Sebelum Rimuru keliling ke berbagai negara, Grusius dan Yomu pernah berlatih di Tempest bersama Hakuro. Grusius tahu kalau Hakuro orang yang sangat kuat. Grusius gak mampu mengimbangi Hakuro. Sampai akhirnya Yomu pulang ke negara Farmes. Grusius masih di Tempest dan terus mengamati Tempest dari segala aspek. Grusius nganggap kalau monster-monster di Tempest sangat gak normal. Grusius bersyukur karena Carrion telah beraliansi dengan Rimuru. Setelah beberapa hari, party Yomu kembali ke negara Tempest. Grusius kaget, ternyata Yomu bawa anggota baru yang sangat cantik. Namanya adalah Mulan. Yomu bilang kalau Mulan sangat kuat. Bahkan Yomu berhasil dikalahkan oleh Mulan. Grusius jelas gak percaya. Dan akhirnya mereka semua pergi ke tempat latihan untuk membuktikan kekuatan dari Mulan. Yomu pun ngadain taruhan. Kalau Grusius bisa ngalahin Mulan, maka Yomu bakal jadi bawahan Grusius. Tapi kalau Grusius gagal, maka Grusius bakal jadi bawahan dari Yomu. Singkatnya, Grusius dikalahkan. Grusius mengakui kekalahannya dan Grusius mau jadi anak buah dari Yomu. Yomu bilang kalau taruhannya hanya bercanda. Bagi Grusius, dia gak masalah jadi anak buah dari Yomu. Tapi prioritas Grusius tetap pada perintah Carrion. Kalau Carrion nyuruh bunuh Yomu, maka Grusius gak akan segan-segan untuk membunuh Yomu. Yomu hanyalah bos kedua bagi Grusius. Dan perintah Yomu bukanlah prioritas. Yomu dan Grusius mereka mengobrol. Gak lama datanglah Gopta. Gopta yang melihat pertarungan Mulan, dia mau kalau Mulan ngalahin Hakuro. Hakuro selama ini ngelatih Gopta dengan sangat keras, bahkan tidak manusiawi. Kalau Hakuro kalah, mungkin Hakuro bakal jadi lebih manusiawi dalam melatih Gopta. Grusius dan Yomu setuju dengan saran Gopta. Mulan hanya bisa setuju karena terus dipaksa. Mereka semua pun buat rencana untuk ngalahin Hakuro. Mereka udah nyiapin jebakan. Sayangnya Hakuro udah curiga dan dia berhasil menghindari jebakan. Hakuro pun menantang Grusius, Yomu, Gopta, dan Mulan untuk bertarung. Singkatnya, mereka semua dikalahkan oleh Hakuro. Beberapa minggu kemudian, Yomu mengajak Mulan ke hutan. Yomu bilang kalau dia suka sama Mulan. Mulan bingung dan dia sangat kaget. Yomu janji kalau dia bakal membuat Mulan bahagia. Pipi Mulan jadi memerah. Mulan berpikir bahwa dia masih boneka dari Clayman. Jantung Mulan ada di Clayman dan dia nggak bisa membantah perintah Clayman. Mulan tahu kalau Yomu akan terbunuh jika menghalangi jalan dari Clayman.
selama Mulan masih boneka Clayman, maka Mulan gak bakal pernah bisa hidup bahagia. Mulan pun menunda jawaban pernyataan cinta dari Yomu. Clayman menghubungi Mulan. Clayman tahu kalau Mulan suka dengan Yomu. Clayman mengancam Mulan, dan Clayman mau kalau Mulan ngelakuin sesuatu yang disuruh oleh Clayman. Ketika tugas Mulan selesai, Clayman menjanjikan kebebasan untuk Mulan, dan setelah itu Mulan bisa hidup bahagia bersama dengan Yomu. Di negara Farmes, Raja Edomalis lagi berpikir untuk naikin reputasinya. Ketika aura Veldora menghilang, dia mau mancing para monster untuk ke negaranya. Setelah itu pasukan negara akan mengalahkan para monster. Dengan begitu, reputasi dari sang raja akan meningkat. Raja pun mengorbankan para petualang. Raja nyuruh para petualang untuk menyelidiki hutan Jura. Tujuan raja supaya para monster merasa terganggu dan akhirnya menyerang negara Farmes. Tapi sayangnya malah muncul seorang pahlawan dari kalangan petualang. Dia adalah Yomu. Kalian bisa cek di animenya kalau Yomu dijadiin pahlawan sama Rimuru. Raja kesal karena rencananya gagal. Selain itu, negara Farmes juga dapat masalah lainnya. Ekonomi negara tiba-tiba menurun drastis. Jumlah petualang dan pedagang yang mampir ke negara Farmes jadi sangat berkurang. Setelah diselidiki, penyebabnya karena muncul kota baru di sekitar hutan Jura. Raja Farmes mengadakan rapat dengan bawahannya. Para bawahannya bilang, para pedagang dan para petualang jauh lebih memilih Tempest daripada negara Farmes. Ketika di Tempest, para pedagang dan para petualang sangat dilindungi. Ketika mereka diserang sama monster atau bandit, keamanan dari Tempest akan langsung menyelamatkan mereka. Para bawahan raja juga bilang bahwa Tempest udah bekerja sama dengan negara Brumun dan Duargon. Laporan juga bilang bahwa negara Tempest dipimpin oleh monster slime. Seorang pria dari Jepang tiba-tiba tertawa. Dia adalah orang dari dunia lain yang dipanggil negara Farmes 3 tahun yang lalu. Namanya adalah Sogo Taguchi. Sogo tertawa karena lawannya hanyalah monster slime. Selain Sogo, ada juga orang dari Jepang yang bernama Kyoya Tachibana. Setelah dengar laporan lengkapnya, Sogo dan Kyoya curiga kalau di Tempest ada orang dari dunia lain. Negara Farmes yakin kalau orang dari dunia lain bukanlah masalah. Alasannya karena negara Farmes punya Sogo di pihak mereka. Laporan demi laporan terus dibacakan, dan raja kaget ketika tahu banyaknya monster yang ada di dalam hutan Jura. Raja nganggap kalau negara mereka nggak mungkin bisa mengatasi para monster kalau sendirian. Gak lama, bawahan raja memperkenalkan uskup dari gereja barat. Namanya adalah Rehim. Rehim bilang kalau gereja barat siap membantu. Gereja barat sangat benci monster, dan mereka bakal ngasih bantuan kalau musuhnya adalah para monster. Raja Edomalis akhirnya tersenyum, dan dia membayangkan semua keuntungan ketika dia menang perang. Dia akan dipenuhi oleh kekuasaan dan kekayaan. Raja yang udah dipenuhi dengan hasrat kekuasaan dan kekayaan, dia mau jadi pemimpin dalam penyerangan ke negara Tempest. Beberapa bangsawan menentang rencana dari raja. Alasannya karena negara Tempest gak ngelakuin kesalahan, dan negara Tempest juga gak pernah ngajak perang. Memulai perang lebih dulu hanya akan membuat rakyat gak percaya kepada pemerintahan. Selain itu, Tempest juga udah beraliansi dengan negara Brumun dan Duargon. Menyerang Tempest sama aja dengan menyatakan perang ke negara aliansi. Dalam hati Raja Farmes, dia nganggap kalau Brumun dan Duargon dipimpin sama pemimpin yang bodoh, sehingga mereka mau beraliansi dengan negara monster. Raja Edomalis berpikir
kalau Brumun dan Dwargon bisa dia jajah. Intinya, Raja Edomalis terlalu haus akan kekayaan dan kekuasaan. Negara Farmers pun mutusin untuk menyerang negara monster. Rahim pun jelasin semua rencana yang bisa dilakuin oleh Gereja Barat. Raja Edomalis, dia tertawa dan dia semakin yakin dengan kemenangan. Negara Farmers mengirim 3 orang dari dunia lain. Mereka adalah Sogo Taguchi, Kyoya Tachibana, dan Kirara Mizutani. Mereka semua dikirim untuk pergi ke Tempest. Mereka benar-benar gak percaya kalau negara Farmers mengirim mereka hanya untuk mengalahkan Slime yang lemah. Di sisi lain, Clayman nyuruh Mulan untuk membuat zona anti-sihir. Untuk membuat zona anti-sihir, Mulan harus pakai kekuatan penuhnya. Itu artinya Mulan gak bisa lagi menyamar jadi manusia. Mulan akan ketahuan kalau dia adalah seorang majin. Mulan sangat kebingungan. Kalau dia mengungkap identitasnya, maka dia akan diburu oleh pasukan Tempest. Lucius melihat kalau Mulan lagi kebingungan, dan Lucius mengobrol dengan Mulan. Lucius cerita kalau dia dapat laporan bahwa Milim menyatakan perang kepada Carrion. Mendengar hal itu, Mulan tahu kalau Clayman terlibat, dan akhirnya dia tahu kenapa Clayman nyuruh menutupi Tempest dengan zona anti-sihir. Tujuannya supaya info tentang Milim gak sampai ke Tempest. Kalau info sampai ke Tempest, maka Rimuru bisa aja mengubah pikiran dari Milim. Lucius curiga kalau Mulan bakal ngelakuin sesuatu. Makanya Lucius terus mengobrol dengan Mulan. Tujuannya supaya Mulan gak ngelakuin hal yang gak perlu. Bahkan Lucius juga bilang kalau dia udah tahu kalau Mulan adalah seorang majin. Lucius curiga kalau Mulan antek-antek dari Clayman. Mulan bilang kalau dia gak bakal segan-segan untuk membunuh Lucius kalau Lucius menghalangi jalannya. Gak lama datanglah Yomu. Ternyata Yomu selama ini nyembunyiin keberadaannya dan dia mendengarkan semua pembicaraan. Yomu bilang kalau dia bakal melindungi Mulan. Mulan tertawa dengan perkataan kalau Yomu bakal melindunginya. Yomu hanyalah manusia, sedangkan Mulan adalah majin tingkat tinggi. Mustahil bagi manusia melindungi majin tingkat tinggi. Kekuatan majin di atas manusia. Mulan mulai melantunkan sihir, dan hal itu membuat Yomu dan Lucius jadi terdiam. Di sisi lain, pasukan Tempest lagi disibukkan oleh sesuatu. Zoe melaporkan ke para eksekutif kalau negara Farmers mau mulai peperangan. Ditambah lagi ada laporan kalau dalam waktu 1 minggu Milim akan menyerang Carrion. Masalah demi masalah terus berdatangan. Sampai akhirnya 3 orang dari negara Farmers berhasil menyusup ke Tempest. Mereka menyamar jadi pedagang. Sogo kesal karena Tempest jauh lebih maju daripada negara Farmers. Rakyat Tempest hidup dalam kemewahan, sedangkan Shogo hidup di negara yang sangat membosankan. Shogo mau bunuh slime lemah dan mengambil alih negara supaya dia bisa menikmati surga di Tempest. Mereka pun mulai buat keributan. Ketika mengangkut barang, Kirara pura-pura menabrakkan dirinya kepada Gobzo. Gobzo yang merupakan salah satu tim patroli, dia difitnah bahwa dia telah melecehkan Kirara. Shogo dan Kyoya terus memprovokasi para petualang lain agar tidak percaya dengan para monster. Gak lama datanglah Gopta. Gopta yang merupakan kapten tim patroli, dia minta maaf atas kelakuan anak buahnya. Gopta tahu kalau anak buahnya gak mungkin ngelakuin pelecehan. Walaupun gitu, Gopta tetap minta maaf. Ketika Gopta mau pergi, Kirara menghentikan Gopta. Gopta bilang kalau Gobzo gak mungkin ngelakuin pelecehan.
semua orang di Tempest tahu kalau Gobzo suka sama Sion. Jadi mustahil Gobzo ngelakuin pelecehan kepada cewek lain. Kirara jelas sangat marah karena dia telah mempermalukan dirinya sendiri, sedangkan orang lain gak ada yang percaya. Kirara sangat ingin membunuh para monster. Ketika Kirara mau membunuh, ternyata Kirara dihentikan oleh Suna. Suna tahu kalau kekuatan Kirara adalah kekuatan yang bisa mengubah suara menjadi aliran kekuatan sehingga bisa mengganggu gelombang otak lawannya. Kirara berlutut di tanah ketika dia melihat tatapan dari Suna. Kirara tahu kalau Suna adalah monster sesungguhnya. Sogo tertarik dengan tubuh Suna dan dia berniat menjadikan Suna sebagai budaknya. Gak lama datang Sion dengan tatapan membunuh. Sogo dan Sion pun akhirnya bertarung. Kyoya juga udah gak sabar untuk bertarung. Gopta pun akhirnya melawan Kyoya. Kyoya adalah pendekar pedang terkuat yang ada di negara Farmes. Kyoya sangat yakin kalau dia udah lebih kuat dari Hinata. Di sisi lain, Benimaru mutusin untuk menghubungi Rimuru. Ternyata dia nggak bisa menghubungi Rimuru. Jadi Mulan udah berhasil membuat zona anti sihir. Selain itu, Rehim juga pakai penghalang suci anti monster. Sekarang ini kondisi di Tempest sedang sangat kacau. Banyak pedagang dan petualang berlarian karena ketakutan. Di sisi lain, setelah penghalang anti monster yang dibuat pasukan Hinata menghilang, Rimuru pun keluar dari tempat persembunyiannya. Rimuru berhasil kabur karena dia menggandakan dirinya. Untungnya Hinata nggak tahu kalau Rimuru bisa menggandakan dirinya. Jadi sebelum Hinata pakai tebasan terakhir, Rimuru pun memakai skill Gluton. Gluton menyerap benda-benda yang ada di sekitar dan dia berubah jadi bentuk Rimuru. Tapi tubuh Gluton digabungkan juga dengan tubuh monster lain. Hinata heran karena Rimuru masih hidup setelah tebasan terakhir. Hinata akhirnya tahu kalau Rimuru yang ada di hadapannya tidak memiliki jiwa. Hinata berpikiran kalau Rimuru sebenarnya udah mati. Yang tersisa sekarang hanyalah fisiknya. Rimuru yang asli menonton pertarungan Hinata melawan Gluton. Tentunya Rimuru udah nyembunyiin hawa keberadaannya. Gluton digerakkan oleh Grid Sage. Hinata pun ngeluarin skill yang bernama Disintegration. Dari tangan Hinata keluar beberapa lingkaran sihir. Dan dari sana keluar cahaya yang sangat dahsyat. Cahaya itu melenyapkan Gluton. Rimuru merinding ketika ngelihat skill kuat dari Hinata. Walaupun gitu, Rimuru sangat bersyukur karena bisa melihat skill terkuat milik Hinata. Rimuru pun berteleport ke Tempest. Tapi sayangnya, lagi-lagi dia gagal berteleport. Grid Sage bilang kalau ada penghalang di sekitar Tempest. Rimuru pun berteleport ke tempat terdekat dari negara Tempest. Rimuru pergi ke goa penelitian milik Vesta. Ketika melihat Rimuru, Gabil ngasih tahu kalau Milim menyerang Carrion. Gabil juga ngasih tahu kalau dia nggak bisa menghubungi orang-orang di Tempest. Gak lama datang Soei dengan penuh luka. Vesta pun langsung nyembuhin Soei. Jadi alasan Soei terluka karena dia melarikan diri dari penghalang yang telah menutupi Tempest. Soei ceritain bahwa negara Farmes telah menyerang Tempest. Rimuru pun mulai bergerak. Rimuru nyuruh para bawahannya supaya gak bunuh musuhnya. Musuhnya cukup ditangkap dan gak perlu untuk dibunuh. Rimuru pun akhirnya sampai di depan penghalang anti sihir. Rimuru pun nyuruh Soei dan pasukannya untuk mencari orang yang telah memasang penghalang anti sihir.
Rimuru memasuki penghalang yang ada di Tempest. Setelah masuk Tempest, ada beberapa bawahan mendekati Rimuru. Mereka berlutut di depan Rimuru. Rimuru melihat bawahannya dan tahu kalau kondisi saat ini sangatlah buruk. Rigut mengajak Rimuru ke dalam ruang pertemuan. Gak lama, Rimuru mendengar suara ledakan di sekitar alun-alun. Rimuru menuju tempat ledakan dan dia melihat Benimaru sedang bertarung. Lawannya adalah Grusius. Rimuru bingung kenapa Grusius bertarung melawan Benimaru. Rimuru melihat orang di belakang Grusius. Ternyata di sana ada Yomu dan seorang wanita. Rimuru akhirnya tahu kalau Grusius mencoba melindungi Yomu dan wanita misterius. Grusius berubah jadi serigala dan dia menyerang Benimaru. Sayangnya Benimaru dilindungi oleh aura. Grusius gak bisa menembus aura Benimaru. Gak lama, Rimuru menghentikan pertarungan mereka. Benimaru jelasin kalau Mulan telah membuat penghalang anti sihir, sehingga orang-orang di Tempest jadi melemah. Yomu minta maaf atas kekacauan yang telah terjadi. Tapi Yomu juga bilang kalau dia bakal melindungi Mulan apapun yang terjadi. Grusius berlutut di hadapan Rimuru. Grusius mau kalau Rimuru mendengar penjelasan dari Grusius. Tapi Benimaru dan yang lainnya menolak penjelasan Grusius. Benimaru dan yang lainnya mengajak Rimuru ke suatu tempat. Di sana Rimuru melihat banyak orang yang mati. Kaki Rimuru menjadi sangat lemas. Tragedi terjadi karena para monster mengikuti perintah Rimuru untuk memperlakukan manusia dengan sangat baik. Emosi Rimuru terus meningkat karena aturannya telah membuat rakyatnya menjadi menderita. Mulan bilang kalau semua adalah salahnya. Kalau Mulan gak pakai penghalang anti sihir, maka tragedi gak bakal terjadi. Rimuru sangat ingin bunuh Mulan, tapi Gritsage bilang kalau tersangkanya bukanlah Mulan. Penghalang yang dipakai Mulan gak sebesar penghalang lain yang telah dikeluarin sama orang lain. Walaupun Rimuru sangat emosi, tapi dia masih bisa berpikir dengan sangat logis. Dan Rimuru juga gak bertindak gegabah. Rigur bilang kalau lawan yang dihadapi mereka sangat tangguh sehingga banyak korban yang berjatuhan. Ketika mendengar cerita dari Rigur, emosi Rimuru naik kembali. Pelakunya adalah Sogo, Kyoya, dan Kirara. Mereka membuat kekacauan sampai akhirnya Hakuro menghentikan mereka. Hakuro dan Gopta juga terluka karena pertarungan. Selain itu, ada juga 100 pasukan dari negara Farmes. Dan pasukan itu mulai menyerang siapapun, entah itu anak-anak, wanita, ataupun orang tua. Salah satu pasukan negara Farmes bilang kalau negara Farmes menolak keberadaan negara monster. Dan mereka menyuruh para monster untuk menyerah. Farmes dan Gereja Barat akan menyerang Tempest dalam waktu 1 minggu. Rimuru pun diajak ke ruang pertemuan. Mereka semua berdiskusi di ruang pertemuan. Mjolnir jelasin kalau kemungkinan besar alasan Raja Farmes mau menghancurkan negara Tempest karena rute perdagangan mereka jadi terganggu, sehingga ekonomi negara Farmes jadi menurun. Seorang pedagang bilang kalau Raja Farmes terkenal dengan keserakahan. Raja Farmes mengambil tindakan tanpa berdiskusi dulu dengan para dewan. Jadi para dewan tuh kumpulan dari perwakilan berbagai negara. Para pedagang lebih menyukai cara Tempest dalam berbisnis. Dan mereka semua siap untuk ngasih bantuan ke Tempest dalam peperangan. Rimuru jelas gak mau melibatkan banyak orang. Rimuru bilang kalau Tempest akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena di negaranya ada 100 orang tamu dari negara Brumun, Rimuru pun nyuruh bawahannya
untuk menjamin keselamatan atas para tamu. Rimuru pun diskusi dengan Mulan. Mulan bilang kalau dia adalah bawahan dari Clayman. Mulan jelasin semuanya. Semua kejadian besar berhubungan dengan Clayman, mulai dari insiden or disaster, Charybdis, dan lain-lain. Rimuru masih belum bisa membuat keputusan. Rimuru nyuruh Mulan untuk diam di kamar. Nasib Mulan akan segera diputuskan oleh Rimuru. Rimuru sekarang mengantar para tamu untuk keluar dari penghalang. Rimuru nyuruh para tamu untuk pulang ke negara masing-masing. Setelah para tamu pulang, Rimuru pun pergi ke tempat Suna. Suna lagi merawat beberapa orang yang telah terluka. Rimuru ikut membantu menyembuhkan orang-orang. Rimuru juga nyembuhin Hakuro dan Gopta. Tapi gak lama Rimuru ingat dengan Shion. Sejak dia datang, Shion belum muncul. Dengan mata tertutup, Rimuru diajak pergi ke pusat alun-alun. Ketika sampai, tiba-tiba Gopta menangis dan Rimuru membuka matanya. Banyak orang yang telah mati, termasuk Shion dan Gobzo. Rimuru ngeluarin aura kemarahan, tapi gak lama Rimuru mencoba untuk tetap tenang. Rimuru nyuruh semua bawahannya untuk menjauh darinya. Ketika bawahannya menjauh, pikiran Rimuru dipenuhi dengan amarah. Rimuru sangat ingin menghancurkan para musuh yang telah merenggut nyawa orang-orang yang sangat disayangi oleh Rimuru. Rimuru jadi sangat marah, tapi Rimuru berhasil menenangkan dirinya. Rimuru gak boleh terlalu lama menangisi semua yang sudah terjadi. Rimuru harus mikirin langkah apa yang harus dia lakuin untuk kedepannya. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.